Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 220 sampai dengan 221 Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 220 soal latihan 5.1. Yang pertama, manakah dari persamaan berikut yang dapat ditafsirkan sebagai persamaan garis lurus? Maka untuk menjawab soal ini, pertama persamaan garis lurus itu yaitu Y sama dengan MX ditambah C, atau bisa juga AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis lurus. Maka kita akan bahas satu persatu. Untuk yang 1A, X ditambah 2Y sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan X dari sebelah kanan, dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi negatif X. Sehingga Y-nya adalah negatif 1/2X. Y sama dengan negatif 1/2X, sama saja dengan M-nya adalah negatif setengah. Ditambah dengan C, C-nya adalah 0. Maka M-nya 1/2 dan C-nya adalah 0. Maka untuk yang A ini, X ditambah 2Y sama dengan 0, ini merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang B, yaitu X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 7. Sama dengan 3Y sama dengan X kuadrat dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka menjadi X kuadrat ditambah 7. Karena variabel X pangkat 2, di sini variabelnya adalah X pangkat 2. Sedangkan untuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX. Maka X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 7 bukan merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang C. Yang C adalah 2Y ditambah 3X sama dengan 4 kuadrat. Atau sama saja yang 2Y ditambah 3X sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Maka 2Y sama dengan negatif 3X ditambah 16. Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 8. Maka ini adalah persamaan garis lurus di mana M-nya adalah negatif 3/2 dan C-nya adalah 8. Jadi untuk 2Y ditambah 3X sama dengan 4 kuadrat merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya untuk Y/3 ditambah 3X sama dengan 9. Masing-masing kita kalikan dengan angka 3. Maka Y/3 dikalikan 3 adalah Y. 3X dikalikan 3 adalah 9X. 9 dikali 3 adalah 27. Maka Y ditambah 9X sama dengan 27. Y sama dengan angka 9X-nya dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi negatif 9X ditambah 27. Ini sama saja dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Di mana M-nya adalah negatif 9 dan C-nya adalah 27. Maka untuk Y/3 ditambah 3X sama dengan 9 merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya untuk yang E. Untuk yang E adalah akar 4Y ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka akar 4Y sama dengan negatif 2X ditambah 8. Karena nilai Y-nya adalah akar kuadrat dari variabel Y, perhatikan, jadi nilainya itu adalah akar dari 4Y, maka untuk persamaan akar 4Y ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0, ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Kemudian yang F, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 25. Karena variabel X dan Y pangkat 2, maka Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 25
bukan merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya soal yang kedua. Hargai bahwa setiap titik pada garis harus memenuhi persamaan yang sesuai dan digunakan untuk menentukan nilai Y dari nilai X atau sebaliknya. Sehingga apabila suatu garis lurus persamaannya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3, titik P terletak pada garis lurus tersebut dan koordinat Y dari P adalah 4, maka carilah koordinat X dari P. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Sama saja dengan 2X sama dengan Y dari negatif 3 pindahkan posisinya menjadi berpindah ruas, maka menjadi 4 ditambah 3. Sehingga nilai X ini adalah Y ditambah 3 dibagi 2 nilai X-nya. Jika koordinat Y dari P adalah 4, maka nilai Y digantikan dengan angka 4. Maka X sama dengan 4. Y ditambah 3 dibagi 2, nilai Y-nya diganti dengan 4 atau disubstitusi dengan nilai 4, maka 4 ditambah 3 dibagi 2. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7, 7 per 2. Maka koordinat X dari P adalah 7 per 2. 7 per 2 itu sama saja dengan 3,5. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan dampak perubahan dari perubahan grafik berikut. Yang A, gambarlah ketiga persamaan pada bidang koordinat kartesius yang sama, yaitu Y sama dengan X ditambah 3, kemudian Y sama dengan 2X ditambah 3, dan Y sama dengan 4X ditambah 2. Apa yang terjadi jika grafik dirubah dari 1X menjadi 2X dan kemudian menjadi 4X? Yang A, yang pertama adalah Y sama dengan X ditambah 2. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan X ditambah 2, berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2, maka koordinatnya adalah 0,2. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4, maka koordinatnya adalah 2,4. Perhatikan pada diagram kartesius. Untuk persamaan yang pertama, perhatikan ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 4. Maka inilah persamaan garis lurus untuk Y sama dengan X ditambah 2. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan 2X ditambah 2. Maka jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2X, berarti 2 dikalikan 0, ditambah 2, hasilnya adalah 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Kemudian jika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 2 dikalikan 2, ditambah 2, berarti 2 dikali 2 adalah 4. Ditambah 2 hasilnya adalah 6, maka koordinatnya adalah 2,6. Perhatikan grafiknya. Ketika X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 2 adalah Y-nya adalah 6. Pada grafik persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2. Kemudian jika Y sama dengan 4X ditambah 2, maka jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4 dikalikan X, yaitu 4 dikalikan 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 4 dikalikan 2, yaitu 8, ditambah 2, hasilnya adalah 10. Maka koordinatnya adalah 2,10. Maka perhatikan grafiknya. Untuk Y sama dengan 4X ditambah 2, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 10. Maka dari grafik ini dapat kita simpulkan. Jadi dari grafik tersebut, perhatikan grafiknya, kita dapat melihat bahwa jika grafik diubah dari 1X, kemudian menjadi 2X, dan kemudian menjadi 4X, maka garisnya akan menjadi lebih curam dan lebih jauh dari garis Y sama dengan X ditambah 2. Ini berarti bahwa perubahan nilai Y akan lebih besar untuk setiap perubahan X yang sama. Jadi ketika X-nya itu lebih besar, maka nilainya Y-nya akan jauh lebih besar. Perhatikan grafiknya menjadi lebih curam. Selanjutnya untuk yang B. Gambarlah ketiga persamaan pada bidang koordinat kartesius yang sama, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 2, Y sama dengan 2X ditambah 5, dan Y sama dengan 2X dikurangi 3. Apa yang terjadi jika grafik dirubah dari plus 2 menjadi plus 5 dan kemudian menjadi negatif 3? Persamaan pertama, Y sama dengan 2X ditambah 2.
Berarti jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2 dikalikan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Jika X-nya 2, maka Y-nya adalah 2 dikalikan 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Maka koordinatnya adalah 2,6. Perhatikan grafiknya. Untuk Y sama dengan 2X ditambah 2. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Dan ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 6. Ini adalah persamaan grafiknya. Kemudian untuk Y sama dengan 2X ditambah 5. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2 dikalikan 0 ditambah 5. Hasilnya adalah 5. Maka koordinatnya 0,5. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya adalah 2 dikalikan 2. 4 ditambah 5 adalah 9. Maka koordinatnya 2,9. Perhatikan garisnya. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 5. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 9. Ini untuk Y sama dengan 2X ditambah 5. Bagaimana jika Y-nya sama dengan 2X dikurangi 3? Maka ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2 dikali 0 dikurangi 3. 2 dikali 0 adalah 0, dikurangi 3 adalah negatif 3. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 3. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 2 dikalikan 2 dikurangi 3. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Maka koordinatnya adalah 2,1. Perhatikan. Pada grafik Y sama dengan 2X sama dengan 2X dikurangi 3. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah negatif 3. Dan ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 1. Maka apabila kita perhatikan grafiknya, jadi dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa jika grafik diubah dari plus 2 menjadi plus 5, kemudian menjadi negatif 3, maka garis akan bergerak ke atas atau ke bawah sejauh selisih nilai C. Jadi nilai C itu adalah positif 2, positif 5, ataupun negatif 3. Misal, jika C-nya adalah bertambah 3, berarti dari positif 2 bertambah 3, 1, 2, 3. Maka garisnya akan naik 3 satuan. Begitu juga jika C-nya kurang dari 5, maka berkurang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka garisnya akan turun sebanyak 5 satuan. Jadi ini adalah kesimpulannya. Silakan kunjungi website kami 1001ide.com sebagai media belajar interaktif. Pada website tersebut terdapat rangkuman materi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ada juga latihan soal, video pembelajaran, dan dapat mendownload buku untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selanjutnya soal yang keempat. Pak Alek memiliki kebun kopi. Jumlah kopi yang dihasilkan akan naik menjadi 1.500 kg pada tahun 2020 dan menjadi 2.500 kg pada tahun 2025. A. Buat sketsa dalam bentuk gambar yang mengilustrasikan keadaan ini dalam koordinat kartesius. Perhatikan, ini adalah grafik koordinat kartesius di mana X-nya adalah tahun. Kemudian Y-nya adalah jumlah dalam kilogram. Berarti ketika tahun 2020 beratnya adalah 1.500 dan ketika tahun 2025 beratnya adalah 2.500. Maka grafiknya adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian B, buatlah persamaan garis lurus yang paling menggambarkan keadaan ini. Jadi pada grafik ini garisnya melalui koordinat 2020,1500 dan koordinat 2025,2500. Maka karena melalui dua titik, maka kita dapat mengetahui gradiennya atau kemiringannya, yaitu nilai M. Yaitu persamaannya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi ini 2020 dengan 1.500 adalah X1 dan Y1. Kemudian 2025 dan 2.500 adalah X2 dan Y2. Maka Y2-nya adalah 2.500 dikurangi 1.500 dibagi X2-nya adalah 2025 dikurangi X1 yaitu 2020. 2.500 dikurangi 1.500 adalah 1.000 dibagi 2025 dikurangi 2020 hasilnya adalah 5.
Maka 1000 dibagi 5 adalah 200. Maka nilai M-nya atau gradiennya adalah 200. Maka untuk mencari persamaan garis lurus, gunakan salah satu titik untuk mencari persamaan garis. Misalkan kita mencari titiknya adalah koordinat 2020,1500. Maka Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 1500 sama dengan 200 dikali X dikurangi Y X1-nya adalah 2020. Berarti Y dikurangi 1500 sama dengan 200 dikalikan X adalah 200X, kemudian 200 dikalikan negatif 2020 adalah negatif 404.000. Maka Y-nya adalah 200X dikurangi 404.000, kemudian dari negatif 1500 dari sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi positif 1500. Maka Y sama dengan 200X, negatif 404.000 ditambah 1500 adalah negatif 402.500. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 200X dikurangi 402.500. Selanjutnya yang nomor 5. A koordinatnya adalah negatif 2,1. B koordinatnya 6,5 dan C 4, K adalah titik sudut segitiga siku-siku ABC. Sudut ABC adalah sudut siku-siku, berarti siku-siku di B. Tentukan persamaan garis yang melalui A dan C. Buatlah jawabanmu dalam bentuk AY ditambah BX sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Perhatikan dulu koordinat A negatif 2,1 dan koordinat B 6,5. Maka kita akan mencari gradien atau kemiringannya. Untuk gradiennya atau M-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Perhatikan Y2-nya. Y2-nya adalah 5 dikurangi Y1-nya adalah 1 dibagi X2-nya adalah 6, X1-nya adalah negatif 2, berarti 6 dikurangi negatif 2. 5 dikurangi 1 adalah 4. 6 dikurangi negatif 2, berarti sama saja dengan 6 ditambah 2, karena negatif dikalikan negatif adalah positif. Hasilnya adalah 8. Maka M-nya adalah 4/8. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian perhatikan bahwa sudut ABC adalah sudut siku-siku. Berarti siku-sikunya di titik B. Karena siku-siku di titik B, maka BC itu tegak lurus terhadap AB. Sehingga gradien BC itu adalah untuk apabila sudutnya adalah siku-siku atau tegak lurus, maka M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Masukkan nilai M1-nya. M1-nya adalah 1/2 sama dengan M2 sama dengan negatif 1. 1/2 dikalikan M2 sama dengan negatif 1, maka M2-nya adalah perkalian silang. 2 dikalikan negatif 1 adalah negatif 2. Ini adalah untuk persamaan garis lurus titik BC. Untuk gradien titik BC. Perhatikan koordinat B 6,5 dan koordinat C 4, K. Maka kita akan mencari nilai K-nya. Untuk mencari nilai K-nya, perhatikan persamaannya. Y2 dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X2 dikurangi X1. Maka Y2-nya adalah nilai K dikurangi Y1 yaitu 5. Sama dengan M adalah negatif 2 nilainya. Dikalikan X2-nya adalah 4 dikurangi 6. Berarti K dikurangi 5. 4 dikalikan dikurangi 6 adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 4. Berarti 4 dikurangi 5 sama dengan 4. Maka K-nya adalah 4 ditambah 5. Yaitu dari sebelah kiri akan negatif 5 pindah ke sebelah kanan. Maka asal nilai negatif menjadi nilai positif. Sama dengan 9. Maka nilai K-nya adalah 9. Sehingga koordinat titik C-nya kita ketahui adalah 4,9. Yang kita cari adalah persamaan garis lurus, persamaan garis yang melalui titik A dan C. Maka perhatikan titik A-nya. Titik A-nya koordinatnya adalah negatif 2,1 dan C-nya adalah 4,9. Maka rumus persamaan garis untuk mencari persamaan garis apabila melalui dua titik adalah seperti berikut.
di mana Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi 1. Ini adalah untuk mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Berarti Y dikurangi, nah Y1-nya adalah angka 1. Berarti A ini adalah sebagai X1 dan Y1, C itu sebagai X2 dan Y2. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 1 dibagi, Y2-nya adalah 9 dikurangi 1. Sama dengan X dikurangi X1, X1-nya adalah negatif 2. Dibagi, X2-nya adalah 4. Dikurangi negatif 2. Sama saja dengan Y dikurangi 1. 9 dikurangi 1 adalah 8. Berarti Y kurangi 1/8. Sama dengan X dikurangi negatif 2. Itu sama saja dengan X ditambah 2. Kemudian dibagi, 4 dikurangi negatif 2. Sama saja dengan 4 ditambah 2, yaitu 6. Perkalian silang, kita gunakan perkalian silang. Maka 6 dikali Y dikurangi 1 sama dengan 8 dikali dalam kurung X ditambah 2. 6 dikali dalam kurung Y dikurangi 1 berarti 6 dikalikan Y adalah 6Y. 6 dikurangi 6 dikalikan negatif 1 adalah negatif 6. Sama dengan 8 dikalikan X adalah 8X. Kemudian 8 dikalikan 2 adalah 16. Maka 6Y dikurangi 6 sama dengan 8X ditambah 16. Pindahkan X dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Maka 6Y asalnya 8X itu menjadi negatif 8X sama dengan 16. Angka negatif 6 dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi 16 ditambah 6. Sama saja dengan 6Y dikurangi 8X sama dengan 16 ditambah 6 adalah 22. Kemudian kita sederhanakan masing-masing dibagi 2. Berarti 6Y dibagi 2 adalah 3Y. Dikurangi 8X dibagi 2 adalah 4X. Sama dengan 22 dibagi 2 adalah 11. Maka persamaan garis yang melalui titik A dan C adalah 3Y dikurangi 4X sama dengan 16. Jawabannya adalah sama dengan jawaban yang diinginkan, yaitu AY ditambah BX sama dengan C. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8, halaman 220 sampai dengan 221, kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.